pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas lagi yaitu tentang laporan percobaan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan doa membaca bismillah. Kita lanjut anak-anak. Bab 1 kemarin kita udah pelajari di PowerPoint ya, di YouTube SMP Daya Utama. Kita lanjut yaitu tentang lanjutan laporan percobaan. Sekarang kita membahas tentang informasi yang ada di dalam teks laporan percobaan. Di dalam hal ini kita berbicara informasi ya. Jadi di dalam teks laporan percobaan itu terdapat informasi apa aja. Jadi cirinya biasanya kalau sudah dikategorikan informasi itu pasti mengandung unsur ya, yaitu terdapat unsur 5W plus 1H. Ini harus dihafal. Di 5W plus 1H itu apa? Terus setiap informasi itu atau berita ya, informasi atau berita itu pasti terdapat unsur 5W plus 1H. Di dalam bahasa Inggrisnya ya, di satunya yaitu what ya. Terus yang keduanya adalah apa? Who. Nanti percobaannya nanti ya. Yang ketiganya adalah when. When. Yang keempatnya adalah where. Yang kelimanya adalah why. Yang keenamnya adalah satu hanya adalah who. Ini dalam bahasa Inggrisnya ya, disingkat 1 sampai 5 itu disebut 5W. Kalau satu hanya adalah 1H, O-nya ini adalah 1H. Kalau dalam bahasa Indonesianya biasanya disingkat unsur berita adalah adik Simba. Adik Simba. Itu pertamanya buat tadi, ya kan? Adik Simba itu buatnya adalah A-nya. A-nya adalah apa? Ya kan? A-nya apa? D-nya di mana? Di mana bisa di sini ya. Jadi enggak diurut enggak apa. Di mana? Terus tanya kapan? Di mana? Terus tanya kapan? Kapan di sini. Terus sinya berarti apa sinya? Sinya adalah siapa. Terus M-nya adalah mengapa. B-nya adalah bagaimana. Jadi kalau dalam unsur berita ya, jadi termasuk unsur berita di sini ya. Jadi kalau laporan perjalanan juga termasuk berita informasi. Jadi informasi atau berita itu pasti mengandung 5 atau 6 unsur. Dalam bahasa Inggrisnya disebut 5W plus 1H. Kalau dalam bahasa Indonesianya disebut adik Simba, yaitu what, apa, ya kan? What apa, terus punya siapa, when, kapan, di mana, kapan, where-nya di mana, why-nya mengapa, who, di mana. Terus sedikit saya akan menjelaskan biar jelas, ya kan? Biar jelas, dimohon
perhatikan ya. Ini what adalah artinya apa? Apa itu mencakup bermacam-macam. Jadi di sini barang ya, benda, bisa benda. Nah, benda itu bisa benda mati, bisa benda hidup. Nah, hewan, ya kan? Tumbuh-tumbuhan, ya kan? Terus, ya kan? Makhluk-makhluk halus itu termasuk apa? Ya kan? Unsurnya apa? Contoh begini. Ada apa? Ada penampakan. Nah, berarti unsurnya adalah unsur apa? Ada penampakan, jadi jin, ya kan, setan, ya kan, genderuwo, kuntilanak itu masuknya ke unsur apa? Ya kan? Nah, jadi bisa benda mati, bisa hidup, ya kan, makhluk halus, dan lain sebagainya. Ya kan? Terus sekarang unsur hu atau siapa? Siapa ini khusus untuk manusia. Ini khusus manusia. Hewan tidak boleh di unsur ini. Jadi unsur siapa? Memang begini. Apanya? Kita ambil benda mati atau sesuatu ya di sini ya. Satu lagi sesuatu dan lain-lain. Sesuatunya adalah ada kecelakaan. Ada apa? Oh, ada kecelakaan, ya kan? Siapa yang kecelakaan? Nah, mestinya siapa? Berarti manusia. Jadi kalau ada hu, kalau dalam bahasa Indonesia siapa, itu pasti mestinya manusia. Yang ketiga adalah when. Kapan itu berarti berhubungan dengan waktu. Di waktu itu bisa siang, bisa malam, ya kan? Bisa sore, jam, hari, tanggal, tahun. Nah, itu adalah waktu. Diluas, ya kan? Bisa apa? Hari, bisa tanggal, bisa tahun, bisa jam, dan lain sebagainya. Itu kalau waktu. Terus yang keempat yaitu unsur berita yang keempat yaitu where. Where berarti di mana? Ini menanyakan tempat. Nah, ini tempat ya. Di tempat itu bisa di hutan, ya kan? Bisa di laut, bisa di mana saja tempat. Ya kan? Ini menanyakan tempat. Terus lanjut. Yang kelima adalah why, mengapa. Nah, mengapa ini adalah sebab. Mengapa kok bisa terjadi? Ada kecelakaan. Mengapa kok ada kecelakaan? Ya kan? Mengapa kok ada penampakan? Nah, itu berarti sebab. Mengapa? Tadi sebab musabab, ya kan? Sebab musabab. Sesuatu itu terjadi. Sesuatu itu terjadi. Contoh, mama, sebabnya kenapa itu kok di depan puskesmas kok ada, di depan kecamatan ada kecelakaan? Oh, karena kencang larinya, akhirnya dia ada anak nyebrang, dia slip, nah akhirnya jatuh dan lain sebagainya. Itu berarti mengapa, sebab. Terus yang terakhir adalah how-nya yaitu satu hanya how, yaitu bagaimana. Nah, bagaimana ini menjelaskan proses selanjutnya ya. Setelah kecelakaan, terus anaknya di mana keadaannya, ya kan? Apa kakinya benjut, ya kan? Apa patah? Nah, selanjutnya dibawa kemana prosesnya? Nah, itu namanya how, bagaimana proses. Nah, itu barangkali yang bisa disampaikan, Bapak sampaikan. Dimohon unsur informasi ini atau unsur berita ini 5W+1H atau dalam bahasa Indonesia disebut adik Simba, yang sudah saya jelaskan tadi itu dipahami atau dihafalkan. Jadi biasanya 5W+1H ini sampai SMA juga akan dipelajari. Jadi karena ini adalah unsur utama. Jadi kalau berita tidak ada 5W+1H tidak akan jadi berita. Mohon diperhatikan. Tolong dibuka
ya di laporan percobaan nanti ada kuisis yaitu sekitar 14 soal. Nah, cukup sekian. Bila ada kata-kata yang kurang jelas, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.